guys, kembali lagi di channel aku. Aku lagi sabotase di Hana Flawless Tarot. Channel aku. Oke, di sini kita akan melakukan fun reading. Temanya adalah Who's Your Soulmate? Siapa soulmate-mu? Dan ini adalah general reading. Tidak bisa 100% resonate sama kamu maupun cocok sama kamu. Oke, namanya general reading itu buat happy-happy aja, buat fun-fun aja. Dan kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya dan harga biaya udah ada di deskripsi karena ini punya Hana Flawless Tarot. Jadi semua itu sudah ada di deskripsi box. Oke. BTW ini hanya fun reading. Semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan yang penting adalah kita ini buat bertujuan entertainment gitu. Oke. Kalau ngomongin who's your soulmate, siapa soulmate-mu, kita nggak bisa menerka-nerka nih orangnya seperti apa, tapi aku akan membuat sebuah kayak ciri-cirinya doang gitu, ciri-cirinya, dan mungkin aku bisa ngasih tahu siapa yang dominan ke arah mana, yaitu mungkin ada di pile nomor 1 dan 2 ini. Oke. Sebelum itu aku akan membaca doa menurut agamaku dan kepercayaan aku. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan aku akan mulai dari pile nomor 1. Who's your soulmate? BTW, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen. Di sini ada Four of Present, Four of Pentacle. Orangnya lumayan strict dalam karir. Dia tuh orangnya bisa nabung, mapan, karena emang pada dasarnya dia itu gak suka menghambur-hamburkan uang ke dalam situasi yang gak jelas. Dia gak suka menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yang menurut dia itu gak harus dilakukan gitu. Jadi dia lebih suka menghamburkan duit tuh buat hal-hal positif, atau mungkin membeli barang yang bisa dipakai buat jangka panjang. Cukup pemikir juga dia, jadinya dia nggak akan kayak beli sembarang barang gitu. Terus di sini ada The Hierophant, orang yang cukup suka ibadah. Aku ngelihatnya dia sangat agamawis. Terus ciri-cirinya juga dia sholatnya rajin, terus misalkan dia ke gerejanya rajin. Pokoknya dia bener-bener kayak orang yang sangat suka dengan agama dan orang yang idaman banget deh gitu. Oke, di sini ada Page of Potion, Page of Cups, Page of Potion ya, Knight of Cups, Page of Cups. I don't know, but sometimes dia ngerasa aku ini suka banget sama hal-hal berbau spiritual. Aku ngeliat dia suka banget dengan berbau spiritual. Aku ngerasa dia, karena dia agamawis, dia mungkin sangat suka dengan apapun yang berbau agama. Dia tipikal orang yang tahu nih orang ini lagi bohong sama dia. Pokoknya dia tahu. Mungkin dia adalah seorang pembaca tarot reader juga gitu, pembaca tarot, dan dia cakranya tuh kayak udah kebuka banyakan. Dia bisa nyembuhin orang juga nih, aku lihatnya. Well sih, aku akan ngambil dari energi tarot satunya. Semoga ini bisa resonate. Oke. Wheel of Fortune, karena dia emang agamawis, keberuntungannya dia tuh bagus banget. Kadang hal yang dia ucapkan itu nanti jadi kenyataan. Misalkan dia pengen mobil nih gitu kan, nah dia kerja keras sedikit aja dapet
menang undian gitu. Terus atau enggak dia bisa beli mobil yang dia mau. Pokoknya karena dia mungkin emang orangnya suka kerja keras, terus orangnya cukup kencang ibadahnya, jadinya dia bener-bener kayak bakal dapetin apa yang dia inginin. Tapi namanya juga manusia kan gak ada yang sempurna, mungkin dia agak sedikit egois, atau mungkin dia terlalu agak sedikit ambisius gitu. The world, kayak dia punya ke dunianya sendiri sih. Aku ngerasa dia itu kayak punya apa yang dia pinginin tuh selalu ada di kepalanya dia gitu. Dia kayak punya dunia sendiri, kayak hobi atau mungkin hal-hal yang dia inginkan gitu. Dia kayak punya sesuatu yang orang lain tuh nggak bisa mikir. Ternyata dia tuh punya dunianya sendiri. Dia tuh suka art. Kalau aku lihat dia walaupun orangnya logik banget, orangnya logika banget, tapi yang aku lihat dia suka sama art, terus suka sama berbau dengan musik, terus gambar dan apapun itu. Yang aku lihat dia juga cukup matang dalam bersikap sih. King of Swords, ya. Dia adalah orang yang memakai insting dan logika banget. Ya kalau aku bilang sih orang ini cukup pinter dalam memikirkan segala aspek ke depan ya. Terus juga kalau ditanya dia bintangnya apa, atau birthday chartnya, atau elemennya apa, kebanyakan dari air sign. Ya. Dan aku ngelihat banyakan di sini Libra sama Aquarius. Terus tapi di sini ada kayak water sign juga, Pisces sama Cancer. Oke. Gitu. Dia bukan tipikal orang yang romantis, tapi dia akan mengusahakan apa yang dia bisa lakukan untuk pasangannya. Dan dia tipikal orang yang akan membawa kamu ke dalam hubungan yang serius gitu. Oke, terima kasih yang PL1. Itu aja yang bisa aku lakukan. Semoga ini bisa membantu kamu dalam memikirkan jodoh kamu ke depan, dan kamu akhirnya sadar soulmate kamu tuh seperti apa gitu. Kayak gitu aja. And see you guys in next video, file 1. Oke, untuk file nomor 2. Oke, file nomor 2. Di sini ada Four of Candles, Four of Wands. Soulmate kamu, who's your soulmate? The World, okay. Dan ada The Sun. Orang yang cinta petualang, ya. Dia akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk apapun yang dia lakukan. Dia sangat suka hal-hal berbau dengan kebebasan, karena mungkin dia orangnya tipikal nggak mau dikekang dan nggak mau terlalu dibaperin gitu. Dia pernah suka sama seseorang, mungkin hubungannya kandas, atau mungkin dia pada akhirnya tidak bisa bersama orang yang disayang. Makanya banyak dari mereka yang kabur untuk memiliki hubungan gitu. Mereka tuh pernah disakiti, deep inside-nya mereka pernah disakiti, mereka terlalu punya hubungan yang toksik mungkin, atau banyak dari mereka dulu tuh pernah dimanfaatin. Jadinya sekali dia punya pacar, pinginnya dapet yang selamanya bisa ngebawa dia ke jalan yang benar gitu. Kalau ditanya birthday chart-nya, karena dia adalah jiwa yang bebas, dan aku lihat dia adalah karir yang dia adalah orang yang pingin sekali punya kebahagiaan,
tapi kayaknya dunia itu membuat dia jadi kayak takut untuk melangkah. Terus dia jadi kayak nggak bisa yakin dengan dirinya sendiri. Banyak kan earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. Dan aku merasa dia emang dulu tuh bener-bener berharap ada seseorang yang tulus mencintai dia, sayang sama dia, berharap cinta tuh saya di dunia mimpi kayak Harry Potter atau Disney. Dia berharap kayak gitu, tapi kan kenyataannya enggak. Kenyataannya itu beda banget sama apa yang dirasakan gitu. Dan akhirnya dia ingin mencari kebebasan untuk dirinya sendiri dulu. Banyakan dari mereka lebih memilih untuk single dalam waktu yang lama. Jiwanya dia tuh jiwa mature, dan dia tipikal orang yang kalau misalkan udah cinta sama orang ya bakal lanjut ke pelaminan. Dia nggak akan nyoba-nyoba dalam urusan cinta lagi. Bagi dia pacaran itu udah selesai masanya, tapi dia akan mencari yang terbaik untuk hubungan lebih lanjut. Dia bakal lebih kayak mencari sosok orang yang akan membawa dia ke hubungan yang stabil sih. Jadi gini, dia itu pernah dalam posisi sakit hati yang dalam. Mungkin dia udah mau nikah atau udah mau berkomitmen dengan seseorang, tapi pada akhirnya gagal, lalu akhirnya hubungan itu kandas. Dan dia sampai detik ini mungkin kayak nggak mau punya hubungan lagi sama seseorang sampai tiba masanya dia ketemu jodoh gitu. Aku akan baca dari kartu yang lainnya deh. Page of Swords, dia lagi menggunakan pakai logika sih untuk membuka lembaran baru di sini. Rasanya tuh kayak dia pengen menepis semua masalah yang ada, dia pengen meninggalkan orang-orang toksik, dia ingin mencari kebahagiaan, tapi seakan tuh kayak there is nothing untuk dia bertemu dengan orang yang bisa memberikan kebahagiaan. Seakan apapun segala cara tuh dia udah lakuin untuk mencari orang yang tepat buat dia, tapi balik lagi kondisinya tuh sama lagi seperti ini terus. Dia tuh kayak nggak bisa bertemu orang yang tepat, selalu bertemu dengan orang yang salah gitu. Two of Cups, walaupun dia merasa di dunia ini pasti akan bertemu nih sama soulmate-nya, belahan jiwanya. Kalau ngomongin Two of Cups kan melambangkan orang yang bisa berbagi gitu. Nah, dia berharap bertemu dengan orang yang bisa diajak serius, diajak komitmen gitu ya. Tapi balik lagi, kok seakan hidup tuh nggak berpegang pada dirinya gitu, nggak berpegang teguh untuk dirinya agar bertemu dengan seseorang. Dia sampai give up sih. Dia aja sampai kayak aku aja nggak yakin gitu. Dan aku melihat dia banyak kayak menatap dari kejauhan aja. Seakan dia ngerasa aku nggak mau gagal, nggak mau ketemu orang yang salah lagi. Karena ketika dia udah main hati dengan seorang tapi pada akhirnya dikecewakan, itu akan membuat dia 3 kali lipat nggak mau membuka hati. Dia terlalu bukannya terlalu denial sama perasaan, enggak juga, karena aku ngelihatnya dia itu tahu apa yang baik buat dia. Tapi di sini yang aku lihat adalah bagaimana dia bisa bersikap untuk mencari sosok orang yang bisa membawa dia ke jalan yang baik gitu, nggak memanfaatkan dia, mengerti apa yang dia rasakan, dan bisa membuat dia tahu dunia itu tuh berat gitu. Dia udah tahu nih beratnya hidup tuh, udah tahu, tinggal bagaimana dia menemukan orang tepat aja gitu, nggak dimanfaatin, nggak begini lagi. Karena banyak yang tahu dia tuh baik sama orang lain, makanya gampang di sasaran empuk buat dimanfaatin gitu. Kayaknya dia harus belajar untuk
Makanya dia lagi berusaha melihat dari kejauhan kalau misalkan jika suatu hari nanti kalau ketemu sama seseorang atau mungkin ketemu kamu, dia nggak mau kecewa lagi, intinya gitu. Nggak mau ada salah pilih lagi untuk hubungan gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bisa resonate, tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Thank you Hana Flower Sarot, semoga ini berkesan dan see you guys in next video. Bye.